Akibat perang yang terjadi dan kehadirannya nyaris tak terbayangkan siapapun, kota Raja Majapahit benar-benar berubah menjadi kota mati. Majapahit seolah menjadi kuburan raksasa yang memberikan ruang amat luas berupa ketakutan kepada siapapun. Sejak matahari tenggelam, tak ada lagi rumah yang masih terbuka. Bahkan sebenarnya sejak bertempuran berkecamuk, tak seorang pun yang berani membuka pintu. Malam menjadi gelap gulita dan mendung tebal memayungi langit. Malam amat pekat karena tidak sebuah rumah pun menyalakan lampu ublik. Dalam keadaan yang demikian itu, yang sangat tersiksa adalah anak-anak kecil. Dengan susah payah, orang tuanya berusaha menenangkan anak-anaknya. Bagi anak-anak, di malam yang pekat seperti itulah hantu-hantu yang gemar memangsa bocah mulai bermunculan. Bocah dan anak-anak yakin di pekatnya gelap malam, hantu pocongan dan wedon bisa muncul dengan tiba-tiba untuk memangsa mereka. Bagi mereka tentu mengerikan sekali kalau dimangsa wedon, sejenis hantu tidak berkepala yang gemar menghisap darah. Jika seseorang mati karena darahnya habis diisap wedon, maka akan tiba gilirannya orang itu juga menjadi wedon. Ketakutan yang amat kental bercampur duka yang sempurna juga dirasakan oleh mereka yang kehilangan anggota keluarganya. Malam telah turun, tetapi sang anak yang telah beranjak dewasa belum pulang juga. Meski kedua orang tuanya gelisah, apalagi yang bisa mereka kerjakan? Untunglah mereka masih merasa mempunyai sandaran tepat untuk memanjatkan doa. Di tempat yang lain lagi, seorang istri yang baru saja melahirkan anak pertama sangat gelisah karena belum memperoleh kabar nasib suaminya. Ibu muda itu hanya bisa menangis. Sebenarnya suami ibu muda itu termasuk di antara para prajurit yang terbunuh di medan peperangan. Hanya saja belum ada yang mengabarkan berita itu kepadanya. Bila esok harinya nanti berita kematian suaminya sudah diperoleh, wanita itu akan menangis melolong dan pingsan berkali-kali. Nasib serupa masih menimpa banyak perempuan lain yang mendadak menjadi janda karena ditinggal suami untuk selamanya. Tanpa mimpi apapun sebelumnya, tiba-tiba mereka kehilangan suami dan ayah yang selama ini menjadi pengayom keluarganya. Mereka yang kehilangan orang-orang yang dikasihi itu umumnya masih berharap apa yang terjadi itu hanyalah mimpi. Seburuk apapun peristiwa yang terjadi dalam mimpi masih memberi kesempatan untuk terbangun dan bernapas lega. Sayang sekali, perang berdarah yang menyentakkan Majapahit di pagi buta itu bukanlah mimpi. Perang itu benar-benar nyata. Jika nanti mereka terbangun, keadaan yang mereka hadapi akan tetap sama. Suami yang tidak kembali itu akan tetap lenyap. Dalam pada itu, para prajurit yang semula mendapat tugas melakukan penggeledahan dari rumah ke rumah, berupaya menemukan daya negara. Nyali mereka menciut saat mengetahui kabar teman-temannya yang bernasib celaka. Sebagian prajurit yang berjiwa rendah bermaksud memanfaatkan keadaan itu untuk bersenang-senang. Namun kini mereka harus berpikir dua kali untuk melakukan penjarahan, apalagi pemerkosaan, karena dari kegelapan malam anak panah tak bermata bisa saja menyambar tengkuknya. Apa yang terjadi dan menimpa kawan-kawan mereka itu
diyakini sebagai ulah Bayangkara yang marah melihat perbuatan biadab yang mereka lakukan. Pasukan Bayangkara yang ramping dan jumlahnya tidak banyak itu seolah mampu berada di mana-mana, membayangi apapun yang mereka kerjakan. Jika sampai terjadi pasukan pemberontak itu menyakiti hati rakyat dengan melakukan pemerkosaan atau penjarahan, maka bisa diyakini nasib mereka akan menjadi buruk. Apalagi ternyata prajurit dari pasukan khusus Bayangkara itu mampu menyusup ke lingkungan istana, membuat kalang kabut, Rakrian Kuti dan membebaskan Tadah. Padahal istana telah dijaga dengan ketat dan memustahilkan siapapun untuk bisa menyusup ke dalam. Sebenarnya lah, di malam yang pekat itu, Bayangkara malah mampu bergerak dengan leluasa. Bahkan seolah-olah meski Rakuti berhasil menguasai istana, jalanan di dalam wilayah kota raja mutlak berada dalam kekuasaan Bayangkara. Dengan demikian, tidak ada lagi prajurit yang berani berkeliaran sendiri. Bahkan berkelompok sekalipun mereka belum tentu berani, karena mungkin saja dari kegelapan sebuah batu sekepalan tangan tiba-tiba menyambar kepala, atau sebatang warastra menyambar tembus ke matanya. Malam pun bergerak dengan pelan. Siapapun akan merasa malam kali ini berjalan amat lamban. Banyak orang berharap malam akan segera berlalu, digantikan oleh datangnya pagi. Namun tidak kalah banyak pula yang berharap sang waktu berhentilah di situ. Jangan ada lagi pagi yang datang. Jangan ada lagi kehidupan yang berjalan, karena tidak ada gunanya. Peristiwa mengerikan yang mereka alami menyebabkan mereka tak berharap melihat datangnya pagi. Sedemikian ngeri seorang gadis dalam memandang masa depan yang amat suram karena dirinya telah dijamah, dikoyak-koyak oleh pemerkosa. Gadis itu merasa tidak ada gunanya hidup lagi di dunia. Gadis itu mencoba mengakhiri hidupnya dengan membenamkan sebuah cundrik ke perutnya. Kedua orang tuanya terpaksa harus menjaga gadis itu supaya tidak kehilangan akal. Aku tidak kuat lagi. Srijaya Negara yang berjalan terseok-seok itu akhirnya tidak tahan lagi. Kita harus terus berjalan, tuanku, ucap Bekel Gajah Mada. Tujuan kita sudah dekat. Tuanku nanti bisa beristirahat sepuas-puasnya. Srijaya Negara benar-benar mengalami keletihan yang luar biasa. Sejak petang, Bekel Gajah Mada mengajaknya berjalan dan terus berjalan ke arah barat. Perjalanan yang nyaris tanpa ujung itu menyebabkan kedua kakinya ngilu, bahkan bengkak. Sebaliknya, Gajah Mada merasa tempat itu terlalu dekat dengan kota raja. Bisa saja sekelompok prajurit yang sedang nganglang memergoki mereka. Aku tak peduli akan kau bawa kemana, lanjut Jaya Negara. Tetapi mestinya aku ditandu. Aku seorang raja. Kau perlakukan Srijaya Negara seperti ini. Bekel Gajah Mada memandang Jaya Negara. Namun raut wajah Raja Majapahit itu tidak terlihat karena gelap malam membungkusnya. Sebagian langit berbintang, sebagian langit terbungkus oleh mendung tebal. Gemerlap bintang-bintang yang ada terlalu lemah untuk memberi cahaya menerangi wajah Jaya Negara atau Gajah Mada. Hamba tuanku,
Bekel Gajah Mada berbicara dengan tenang. Apabila hamba memenuhi permohonan tuanku untuk ditandu, maka dengan sangat mudah Rakuti akan menemukan jejak tuanku. Kalau ada seseorang ditandu melewati daerah ini, penduduk akan dengan mudah mengambil simpulan orang yang berada dalam tandu tentu orang penting. Jaya Negara tak lagi merajuk. Tempat ini masih terlalu dekat dengan kota raja. Gajah Mada melanjutkan. Pasukan berkuda mempunyai daerah jelajah jauh lebih luas dari tempat ini. Mereka bisa menjangkau Madiun di barat dan Pasuruan Probolinggo di timur. Bahkan bisa sampai di benteng Pajarakan hanya dalam waktu sehari. Nasib malang dan amat buruk akan menimpa tuanku jika tak segera menjauh dari kota raja. Aku lelah sekali, jawab Jaya Negara. Aku benar-benar tidak mampu lagi berjalan. Terserah kalau kau akan menggendongku. Kalau harus berjalan, kakiku kaku semua. Mendapat jawaban itu menyebabkan Gajah Mada tidak bisa menahan tawanya. Apa boleh buat, meski cemas, Gajah Mada memang harus memberikan kesempatan kepada Sri Jaya Negara untuk beristirahat. Namun Gajah Mada segera membayangkan keluhan yang lain. Nyamuk sialan, umpat Jaya Negara. Apakah nyamuk di tempat ini benar-benar sudah kelaparan hingga mereka berperilaku ganas seperti ini? Apakah mereka tidak tahu aku ini Jaya Negara? Nyamuk memang tidak peduli siapapun, tak peduli raja atau orang biasa. Untuk pertama kalinya sepanjang hidupnya, Jaya Negara merasa sangat menderita. Sebagai raja ia disembah dan segala kehendaknya selalu dilaksanakan. Kini keadaan telah berubah sama sekali. Rakuti telah menggusurnya hingga Jaya Negara harus terlunta-lunta. Nyamuk dan gatal di sekujur tubuhnya membuat Jaya Negara sangat menderita. Jaya Negara menjadi heran melihat Bekel Gajah Mada tidak merasakan semua itu. Apakah kau kebal gigitan nyamuk? Tanya Jaya Negara. Tentu tidak, tuanku, jawab Bekel Gajah Mada. Untuk menjadi prajurit, lebih-lebih prajurit Bayangkara, harus melewati pendadaran yang sangat berat. Tubuh harus kuat, terampil menghadapi medan macam apapun, terampil dalam olah peperangan. Dalam perang, seorang prajurit harus mampu mempertahankan diri menghadapi keadaan macam apapun, termasuk keadaan ini. Perjalanan jauh, gigitan nyamuk tidak ada artinya apa-apa. Prajurit yang digembleng sedemikian kerasnya adalah untuk bela negara dan melindungi keselamatan tuanku. Oleh karena itu, hamba berpendapat tidak ada salahnya jika tuanku harus mampu berjalan. Meski tuanku seorang raja, jangan mau kalah dengan prajurit. Jaya Negara diam. Ucapan Bayangkara Gajah Mada itu mampu menggugah semangatnya. Jaya Negara akan berdiri, tetapi kakinya benar-benar terasa nyeri. Jaya Negara tak mampu bangkit. Aku tidak kuat, suara Jaya Negara lirih. Gajah Mada menghela nafas. Hamba tuanku, Gajah Mada menjawab. Sebenarnya tuanku mampu. Hambatan yang tuanku alami terletak pada kemauan. Bangkitkan kemauan itu. Bayangkan Rakuti di belakang sana dengan pasukan segelar sepapan telah memburu tuanku. Jika tuanku berhasil ditangkap,
tuanku akan dijadikan pengewan-ewan. Tuanku akan dipermalukan di alun-alun. Setiap orang diwajibkan menghukum picis. Keadaan itu sangat mengerikan. Oleh karena itu, kita harus berjalan. Jika perlu, sampai pagi kita harus terus berjalan. Ucapan Bekel Gajah Mada ternyata berhasil menggugah. Sri Jayanegara bangkit dan berdiri. Dengan langkah tegap, Sri Jayanegara mengayun kaki. Gajah Mada tersenyum ketika sejenak. Kemudian langkah tegap itu kembali berubah ke langkah lemas lunglai. Meski lambat, Bekel Gajah Mada dan Jayanegara terus bergerak makin jauh meninggalkan kota raja. Sebisa-bisa Bekel Gajah Mada berusaha menghindar jika berpapasan dengan orang. Jika perlu bersembunyi lebih dahulu. Namun setelah melewati bulak panjang, sebuah perkampungan menghadang di depan. Para penduduk di kampung itu rupanya telah mendengar apa yang terjadi di istana. Didorong oleh keinginan untuk menjaga dan mengamankan pedukuhan mereka sendiri, para pemuda dan bebayu pedukuhan mengadakan penjagaan. "Kenapa berhenti?" bertanya Jayanegara yang merasa heran. "Di depan banyak orang yang menghadang, Baginda," jawab Gajah Mada. "Mungkin penduduk yang sudah mendengar kabar kota Raja Majapahit. Mereka mengadakan pengamanan atas pedukuhan mereka." Jayanegara yang tidak melihat apapun merasa heran. "Bagaimana kau bisa tahu di depan ada banyak orang?" tanya Jayanegara. "Aku tidak mendengar apapun. Aku juga tidak melihat apapun. Bagaimana kau bisa tahu, Gajah Mada?" Sebagai prajurit, lebih-lebih prajurit Bayangkara, Gajah Mada dituntut selalu waspada dan mampu membaca keadaan. "Tuanku," berkata Gajah Mada. Jayanegara mengusap wajahnya yang berdebu. "Bagaimana?" balas Jayanegara. "Kita akan menghadapi banyak pertanyaan dari orang yang punya rasa ingin tahu macam-macam. Untuk menghadapi pertanyaan itu, kita harus menyediakan jawaban. Kita ini pengungsi karena kota raja dilanda rusuh. Mohon jangan meninggalkan jejak dengan mengaku sebagai Sri Jayanegara." "Kalau begitu, aku ini siapa?" potong Jayanegara. "Nama tuanku Dharma. Nama hamba Pahanggati. Kita berdua bersaudara dan tengah menempuh perjalanan mengungsi." Jayanegara tertawa. "Enak saja kamu," berbicara Jayanegara. "Kau pilihkan sebuah nama yang jelek untukku. Kau sendiri memakai nama yang baik. Kalau begitu terserah tuanku akan menggunakan nama apa." Sebenarnya lah pintu pedukuhan itu telah dijaga dengan amat ketat oleh para pemuda yang tidak menginginkan kerusuhan dan kekacauan menjalar di pedukuhan mereka. Beberapa orang pemuda berloncatan mengepung. Senjata yang mereka gunakan telah telanjang bulat dari sarungnya. Bekel Gajah Mada kaget dan menggigil ketakutan. "Siapa kalian?" bentak salah seorang pemuda. Gajah Mada bertambah gugup. "Saya tidak bersalah apa-apa, Kisanak. Saya hanya akan lewat. Saya tidak punya maksud buruk di pedukuhan ini." Para pemuda yang lain berlarian mendekat. "Kami tidak percaya," salah seorang pemuda membentak. "Kalian tentu bermaksud buruk datang ke sini." Jayanegara menggigil. Jayanegara yang seumur hidupnya
belum pernah dibentak orang, tak bisa menerima perbuatan orang yang dianggapnya kurang ajar itu. Akan tetapi Gajah Mada segera menggamit kakinya. Jayanegara terdiam dan harus menyabarkan diri. "Kami tidak punya maksud buruk apapun, Kisanak," jawab Gajah Mada. "Kami hanya ingin lewat. Apakah daerah ini tertutup, tak boleh dilewati orang dari luar?" Pertanyaan yang kedengarannya sederhana dan lugu itu membuat para pemuda itu terbungkam dan saling pandang. Seorang lelaki dengan usia lebih tua melangkah mendekat. Suaranya tenang dan bersahabat. Seorang pemuda datang dengan obor di tangan. Dengan obor menyala, mereka bisa mengamati wajah orang yang baru datang. "Siapa kalian berdua, Kisanak?" tanya orang itu. "Dari mana kalian berasal?" Jayanegara akan membuka mulut, tetapi lagi-lagi bekel Gajah Mada menggamitnya. "Namaku Pahanggati, Kisanak," jawab bekel Gajah Mada. "Dan ini saudaraku, Kakang Dharma. Kami dari Kota Raja." Bahwa dua orang pejalan di waktu malam itu menyebut Kota Raja memancing rasa ingin tahu semua pemuda dan bebahu yang berjaga di mulut pedukuhan itu. Berita tentang keraman yang terjadi di Kota Raja telah sampai pula di tempat itu dan dibicarakan dengan riuh oleh segenap penduduk. "Jadi, kalian penduduk Kota Raja?" kembali orang itu bertanya. "Benar," jawab bekel Gajah Mada. "Kami penduduk Kota Raja. Saat ini Kota Raja sedang kisruh karena terjadi keraman, perampokan, penjarahan, dan pemerkosaan terjadi di mana-mana. Karena merasa tidak aman, kami memilih pergi meninggalkan Kota Raja. Seharian kami berjalan dalam ketakutan. Kalau Kisanak semua tidak keberatan, berilah kami minum. Kami benar-benar haus dan lapar." Ucapan Gajah Mada itu terdengar memelas dan langsung menyentuh hati nurani. Kecurigaan yang timbul seketika luntur. Seorang pemuda segera berlari menuju ke gardu Parondan. Ketika pemuda itu kembali telah membawa sebuah kendi. Tangan kanannya memegang nampan berisi singkong rebus. Bekel Gajah Mada menerima kendi itu dan menyerahkannya kepada Jayanegara. Tanpa berbasa-basi, Jayanegara meneguk langsung dari kendi. Sedemikian dahaganya Jayanegara terlihat dari bagaimana ia minum. Jayanegara juga menyantap singkong itu. Sejenak Jayanegara sempat terpesona oleh betapa lezatnya singkong itu. Rasa lapar dan dahaga yang luar biasa menyebabkan minuman dan makanan yang sederhana itu menjadi lezat luar biasa. Rasa haus dan lapar yang ditunjukkan kedua orang itu menyebabkan semua orang tersentuh hatinya. Mereka justru memberi kesempatan kepada keduanya untuk makan dan minum sepuasnya. "Terima kasih," ucap Gajah Mada. "Begitu laparnya kami, begitu hausnya kami, menyebabkan kami lupa mengucapkan terima kasih." "Ya," Kala Gemet menambahkan, "maafkan kami lupa mengucapkan terima kasih." Para peronda penjaga pedukuhan merasa senang karena kedua orang itu makan dan minum dengan lahapnya. Salah seorang dari mereka tiba-tiba ingat. Di rumah ia punya pisang matang setandan. Ia segera berlari pulang ke rumahnya yang tidak jauh. Ketika kembali ia membawa pisang setandan itu dan langsung disuguhkan. Jayanegara seperti orang yang membalas dendam. Pisang itu pun disantapnya. Sebenarnya apa yang telah terjadi di Kota Raja?
Tanya salah seorang penduduk. Gajah Mada bergegas menelan singkong rebus yang mengganjal lehernya. Apakah Kisanak sudah pernah mendengar nama Rakrian Kuti yang baru-baru ini dianugerahi gelar sebagai Dharma Putra Winesyuka oleh Sri Baginda Jayanegara? Gajah Mada bertanya. Para penjaga ketentraman pedukuhan itu saling pandang. Apa yang dilakukan Winesyuka? Tanya salah seorang dari mereka. Semua yang hadir menjadi tegang. Belum lama berlalu mereka mendapat kabar yang mengagetkan tentang keraman yang terjadi. Namun mereka belum memperoleh gambaran yang utuh apa yang sebenarnya terjadi di kota raja. Kini mereka akan memperoleh keterangan yang mencemaskan itu. Pagi tadi, berkata Gajah Mada, Winesyuka menggelar perang yang amat berdarah. Rakuti Mbalelo dan berusaha menggulingkan Tuanku Jayanegara. Perang pecah di kota raja dan terus berlangsung sehari penuh. 3 pasukan segelar sepapan yang dimiliki Majapahit, pasukan Jalayuda, Jalapati, serta pasukan Jalarananggana saling gempur. Korban yang jatuh tak terhitung lagi. Sampai-sampai di langit penuh dengan burung pemangsa bangkai yang berterbangan. Bekel Gajah Mada memungut pisang dan mengupasnya. Semua perhatian tertuju kepadanya. Tak seorang pun peronda penjaga ketentraman pedukuhan itu yang membuka mulut. Mereka semua diam menyimak keterangan yang diberikan orang yang mengaku bernama Pahanggati itu dengan penuh perhatian. Salah seorang dari mereka tidak sabar. Bagaimana dengan nasib Tuanku Jayanegara? Kali ini perhatian tertuju kepada Dharma. Dharma yang perutnya sudah kenyang menggantikan Pahanggati untuk bicara. Gempuran yang dilakukan Rakuti itu tidak bisa ditahan. Dharma berbicara. Dengan dikawal oleh prajurit Bayangkara, Tuanku Jayanegara itu berhasil meloloskan diri. Segenap prajurit kaki tangan Rakuti saat ini disebar kemana-mana untuk menangkap Jayanegara hidup atau mati. Ketegangan itu makin memuncak. Jadi yang menjadi raja sekarang Rakuti? Dharma terdiam. Pertanyaan yang sederhana itu terdengar risih di telinganya. Dharma agak kebingungan. Apakah menurut Kisanak semua, meskipun Rakuti berhasil menggusur Jayanegara, akan dengan serta-merta Rakuti menjadi raja? Tanya Kala Gemet. Pertanyaan itu sangat mengusik. Para peronda penjaga ketentraman pedukuhan itu saling pandang. Pertanyaan yang dilontarkan Dharma memang mengganggu hati mereka. Salah seorang dari mereka benar-benar terusik nuraninya. Rakuti itu siapa? Ucapnya dengan nada kurang begitu senang. Rakuti dan para Winesyuka itu tak punya andil apa-apa dalam membangun Majapahit. Raden Wijaya yang telah dengan susah payah membangun negeri ini. Jika Raden Wijaya yang mangkat mewariskan kekuasaannya kepada Tuanku Jayanegara, itu karena Tuanku Jayanegara putranya. Rakuti itu siapa? Berani-beraninya melakukan keraman. Rakuti menjadi raja. Siapa yang sudi menerima Rakuti menjadi raja? Suasana kembali senyap. Jayanegara yang menggunakan nama Dharma itu kembali memungut singkong rebus. Masih dengan lahap, Jayanegara yang merasa lapar itu mengunyahnya. Salah seorang pemuda yang semula lebih banyak diam
tidak suka bicara, batuk-batuk. Udara dingin malam mengganggu tenggorokannya. Akan tetapi pemuda yang lebih suka membungkus tubuhnya dengan hangatnya kain itu tidak ketinggalan ikut menyuarakan isi hatinya. Bagiku, siapapun yang menjadi raja, aku tidak peduli. Ucap pemuda itu datar dan agak mengagetkan. Siapa yang menjadi raja? Apa itu Jayanegara atau Rakuti? Aku tidak peduli. Selama menjadi raja, Sri Jayanegara belum pernah singgah atau punya kepedulian terhadap pedukuhan ini. Yang terjadi di kota raja itu bukan urusanku. Rakuti mau menjadi raja, tidak ada salahnya kalau ia mampu membawa kesejahteraan bagi segenap rakyat.